Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan topik sebelumnya dengan judul seperti tertera di deskripsi. Kita langsung saja masuk ke topik. Karena alien Aldebaran telah ada selama jutaan tahun, sehingga mereka tidak lagi menggunakan raga fisik. Mereka membentuk saluran komunikasi dengan Maria, karena dalam waktu tidak lama lagi ketika itu, Jerman akan meluncurkan Perang Dunia II. Mereka berharap Maria mempersiapkan diri sebelum pecahnya perang. Langkah pertama persiapan itu adalah menjaga keutuhan komunikasi dengan alien. Ternyata orang biasa tidak dapat melakukan kontak dengan alien melalui telepati. Hanya beberapa orang dengan dimensi spiritual tinggi yang dapat menerima informasi dari alien. Namun karena bintang atau planet Aldebaran agak jauh dari bumi dan tahu bahwa Maria membutuhkan beberapa asisten, jadi alien mengirimkan daftar nama kepada Maria untuk mencari 4 manusia lainnya. 2 di antaranya adalah wanita muda bernama Traut dan Sigrun. Anehnya, ketika Maria menemukan keempat orang ini sesuai dengan daftar, mereka sama sekali tidak terkejut. Ternyata mereka sudah mengetahui kabar bahwa Maria akan datang dari alien Aldebaran. Kemudian pada tahun 1922, sebuah organisasi bernama Frail Society secara resmi didirikan setelah personelnya lengkap. Komunitas Frail Society ini berisikan para wanita muda berambut sangat panjang. Para anggota komunitas Frail Society ini mengklaim bahwa mereka mampu melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa yang berasal dari bintang atau planet Aldebaran. Pemimpin dari komunitas ini adalah seorang wanita cantik bernama Maria Orsi. Mengenai rambut yang sangat panjang ini, ternyata memang merupakan ciri khas dari para anggota Frail Society yang semuanya memang berambut panjang. Mereka percaya bahwa rambut panjang tersebut berguna untuk berkomunikasi dengan makhluk ekstraterestrial alias alien dari luar angkasa. Selain Maria Orsik, nama lain yang cukup dikenal dari kelompok ini adalah 2 orang wanita muda bernama Traut dan Sigrun. Agar dapat menerima pesan dengan lebih baik, Maria harus memanjangkan rambutnya sepanjang mungkin, seperti Anunnaki saat itu. Padahal menurut Maria, alien Aldebaran itu sebenarnya adalah Anunnaki. Anunnaki. Menurut penelitian Lafayette, penulis buku Aldebaran Frail, bahwa sejak berdirinya perkumpulan Frail, mereka akan mengadakan upacara kontak batin atau telepati mingguan. Upacara akan diadakan di aula yang khidmat. Tak lama setelah perkumpulan itu dibentuk, mereka mendapat sumbangan dari seorang pengusaha kaya Jerman saat itu. Jadi asosiasi tidak perlu mengumpulkan uang dari anggota. Di atas lantai bagian tengah aula tersebut, ada sebuah lingkaran konsentris misterius. Asosiasi Frail menyebutnya labirin berjalan. Setiap kali ritual dimulai, mereka dengan kemampuan telepati yang bertugas untuk menerima informasi dari alien duduk di tengah labirin. Orang ini biasanya adalah Maria, tetapi terkadang anggota lainnya. Begitu ritual dimulai, orang di tengah akan menutup matanya dan perlahan-lahan mulai memasuki kondisi meditasi. Sementara anggota lainnya akan berjalan di sekeliling labirin dengan cara khusus. Kemudian orang yang berada di tengah aula akan mengucapkan pesan yang ingin dikirim oleh alien dan akan dicatat oleh anggota lain. Setelah komunikasi berulang ini, asosiasi Frail akhirnya mengetahui tentang sejarah masa lalu bumi dan bahkan mengetahui bahwa alien Aldebaran telah datang ke bumi menggunakan garis ruang waktu 33,33 derajat yang misterius sejak 450.000 tahun yang lalu. Menurut alien, bumi memiliki portal bintang yang terletak di 33,33 derajat. Portal bintang agak mirip dengan konsep bandara di bumi. Melalui portal bintang ini, dapat memasuki terowongan ruang waktu dan melakukan perjalanan ke seluruh penjuru alam semesta. Intinya bukan hanya perjalanan antar bintang melalui portal bintang. Portal ini juga digunakan ketika manusia berkomunikasi dengan alien. Bahkan ketika Maria dan anggota lainnya berkomunikasi dengan alien,
Mereka harus lebih dulu menghubungkan frekuensi gelombang otak mereka ke portal bintang, kemudian memproyeksikannya untuk berkomunikasi dengan alien. Menurut alien Aldebaran, saat itu mereka mendarat di Gunung Hermon melalui portal bintang, dan kita akan mendapati lokasi Gunung Hermon kebetulan berada di 33 derajat lintang utara, 33 derajat 2458, 18 N 35 derajat 512529E. Menurut alien, ketika mereka mendarat, mereka tanpa sengaja terlihat oleh manusia di Mesopotamia dan secara keliru mengira mereka adalah dewa, bahkan menyebut mereka Anunnaki. Menurut penulis, arti Anunnaki bukanlah dewa dari langit, karena dalam bahasa Sumeria, Anu adalah dewa jamak, sedangkan Na memiliki arti tempat dan Ki memiliki arti bumi. Jadi jika diterjemahkan, Anunnaki memiliki arti sebagai para dewa di bumi. Saat itu, bangsa Sumeria menggunakan istilah para dewa untuk menyebut mereka alien yang mereka lihat, karena alien yang datang ke bumi saat itu tidak hanya alien dari Aldebaran. Ketika itu, banyak terdapat ras alien di alam semesta. Mereka datang ke bumi dengan tujuan yang tidak sama. Jelas, bumi pada masa itu dapat dikatakan sebagai dunia tempat munculnya para dewa. Namun dunia seperti ini tidak bertahan lama saat itu. Dunia misterius. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang banjir besar. Terkait ini, alien Aldebaran pun memberikan jawaban positif. Namun entah kenapa mereka enggan menjelaskan penyebab banjir tersebut. Hanya memberitahu Maria secara sederhana bahwa mereka juga baru tahu menjelang tibanya bencana itu. Oleh karena itu, sebagian besar alien Aldebaran meninggalkan bumi ketika itu. Namun mungkin karena mereka pergi terlalu tergesa-gesa, jadi masih ada sedikit alien Aldebaran yang tersisa di bumi saat itu, dan hanya beberapa dari mereka yang selamat. Alien Aldebaran yang selamat ini kemudian menyebar ke berbagai tempat setelah banjir dan membangun peradaban yang menakjubkan di Yunani, Tibet, dan tempat-tempat lain. Sementara itu juga dikatakan bahwa orang-orang yang selamat ini adalah bangsa Arya. Mungkin karena perkataan Maria, sehingga membuat Hitler bersikeras untuk pergi ke Tibet dan dengan fanatiknya percaya bahwa hanya bangsa Arya yang memiliki ras lebih unggul dari ras lain. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dia harus menjaga kemurnian ras Arya dan menyimpan benihnya. Tetapi menurut penyelidikan penulis, Hitler membelokkan secara serius maksud Maria terkait bangsa Arya. Faktanya, Maria memang pernah mengatakan bahwa Arya adalah alien Aldebaran yang tidak sempat pergi saat banjir. Tetapi dia juga menekankan bahwa bangsa Arya yang tersebar di seluruh dunia setelah banjir besar saat itu mulai menikah dengan manusia bumi, sehingga garis keturunan murni ras Arya sudah lama tidak ada lagi. Namun ternyata Hitler tetap bersikukuh meyakini versinya sendiri. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang dicemaskan Maria. Teknologi hitam. Pada tahun 1924, sejak Hitler mengetahui keberadaan asosiasi Vril, dia selalu mengirim orang untuk mengamati dengan cermat aktivitas asosiasi Vril. Dan pada Desember ketika itu, terjadi sesuatu yang tak terduga di bawah pengawasan Hitler. Menurut catatan asosiasi, Maria yang biasanya berkomunikasi melalui telepati, entah mengapa tiba-tiba mengambil pena dan kertas tulis menulis sesuatu dalam bahasa Sumeria. Dikatakan bahwa tulisan Maria ini sempat membuat Hitler gelisah karena bahasa Sumeria belum diuraikan pada saat itu. Sementara Maria sendiri tidak pernah belajar bahasa Sumeria. Jadi pada akhirnya, Hitler memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyimpannya. Inilah arsip Sumeria terkait dokumen Nazi yang bocor seperti yang disebutkan di awal video. Satu hal yang tidak diketahui Hitler adalah bahwa meskipun Maria tidak pernah belajar bahasa Sumeria, tapi selama proses telepati, alien diam-diam telah mengajari Maria. Dan apa yang disebutkan dalam bahasa Sumeria ini
adalah piring terbang berteknologi hitam yang diidamkan Hitler. Di bawah pimpinan Adolf Hitler, Jerman berubah menjadi negara diktator pada tahun 1933. Pada masa itu pula lah, Hitler begitu bernafsu untuk menyebarkan ideologi nasional sosialis dan menguasai dunia. Untuk dapat melakukan hal tersebut, tentulah dibutuhkan kekuatan militer dan peralatan yang memadai. Maka diciptakanlah berbagai peralatan super canggih, salah satunya adalah pesawat. Pesawat-pesawat ini dibuat begitu hebat pada masanya, bahkan diciptakan untuk dapat melakukan penjelajahan hingga keluar angkasa. Maka pada saat itu, dikenallah istilah pesawat UFO Nazi. Pada masa itu, terbentuklah sebuah komunitas yang kemudian dikenal dengan nama Vril Society. Jadi atas permintaan Hitler, Maria akhirnya memberikan beberapa gambar konstruksi UFO. Dan bagaikan mendapatkan pusaka ketika itu, Hitler segera mengutus fisikawan terkenal, Winfried Otto Schumann, untuk segera membuat piring terbang. Tapi apa yang Hitler tidak tahu adalah gambar yang diberikan Maria itu sebenarnya telah diubah oleh Maria. Ternyata Maria dan alien sama sekali tidak ingin membantu Hitler, jadi mereka sengaja menunda pembuatan UFO Nazi. Itulah sebabnya Hitler tidak bisa membalikan kekalahannya dalam Perang Dunia II dengan teknologi alien. Namun Hitler tak menduga Maria berhasil membujuk Schumann, seorang ilmuwan, untuk diam-diam membuat beberapa piring terbang yang bisa digunakan. Ternyata sejak Maria berhubungan dengan alien Aldebaran, dia sudah berencana untuk meninggalkan bumi karena dia tahu Jerman akan kalah dalam Perang Dunia II. Jika dia terus tinggal di bumi, ia hanya akan menjadi target perebutan antar negara. Jadi Maria memutuskan pergi dari bumi. Faktanya, setelah kematian Hitler, militer AS memang berusaha mencari tahu keberadaan Maria, namun akhirnya mereka mendapati bahwa Maria sudah dalam perjalanan ke Aldebaran. Aldebaran. Bintang atau planet Aldebaran sendiri adalah sebuah bintang berwarna merah keoranyean yang berada di rasi Taurus. Diketahui bahwa bintang ini merupakan bintang paling terang dalam rasi tersebut dan juga memiliki jarak dengan bumi sejauh 65 tahun cahaya. Jarak yang tidak begitu jauh dari bumi itulah yang menyebabkan bintang ini mudah ditemukan di langit malam. Selain karena bintang ini ukurannya jauh lebih besar daripada matahari, yaitu 44,2 kali lebih besar dari diameter matahari. Menurut alien Aldebaran, sudah ada banyak planet dengan peradaban cerdas di galaksi Aldebaran. Jelas semua peradaban ini berada di galaksi yang sama, tetapi masing-masing memiliki budaya yang sangat jauh berbeda. Ada perbedaan yang tidak makan daging, ada juga yang tidak hanya makan daging tetapi juga bengis. Juga ada ras manusia, ras reptil atau ras serangga. Satu hal yang paling unik adalah ada sebuah planet yang tidak mengandung atmosfer, tetapi ada peradaban di sana. Namun eksistensinya peradaban ini sulit dipahami manusia. Meski bisa melihatnya, kita bahkan akan mengira mereka adalah robot. Tetapi sebenarnya mereka adalah sarana angkutan dari peradaban yang lebih tinggi. Dan alien Aldebaran yang kita bahas ini tinggal di sebuah planet bernama Astari atau Astari. Dikatakan Astari memiliki 48 jam sehari. Selain satu bintang, ada 4 satelit, sehingga ketika malam tiba, keempat satelit ini akan naik satu persatu dengan serasi. Panoramanya sangat indah. Karena peradaban alien Aldebaran jauh lebih maju daripada manusia, sehingga dimensi planet mereka tinggal tidak sama dengan dimensi di bumi. Jadi manusia bumi membutuhkan proses penyesuaian khusus jika ingin ke sana untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat. Badai pasir. Sigrun adalah salah satu pendiri asosiasi Vril. Menurutnya dia pernah ke planet Astari. Sigrun mengatakan bahwa setelah proses perjalanan antar bintang, akhirnya dia tiba di langit Astari. Pada saat itu, alien mengingatkannya melalui telepati bahwa ia akan mengalami proses yang sangat tidak nyaman setelah mendarat. Tetapi tak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saat itu Sigrun juga mengatakan bahwa dia sudah siap secara mental. Lagi pula,
itu bukan lingkungan bumi, bagaimana mungkin Sigrun bisa langsung beradaptasi? Siapa sangka, ketika palka pesawat ruang angkasa dibuka, Sigrun hampir tidak jatuh ke tanah karena pemandangan di depannya jauh lebih buruk dari yang dia duga. Sigrun mengatakan dia melihat planet di depannya itu diselimuti dunia yang mirip dengan badai debu. Dia sama sekali tidak bisa melihat apapun meski dalam jarak pandang 30 cm. Dia juga merasa pusing dan tidak nyaman. Alien yang menyertainya kemudian segera memindahkannya ke sebuah ruangan. Ruangan ini sepertinya dirancang khusus. Di sini Sigrun kembali merasakan gravitasi dan udara yang tidak asing lagi. Melihat keadaan Sigrun jauh lebih baik, keesokan harinya ketika bangun, Sigrun langsung ditempatkan di sebuah ruangan dengan cairan biru. Saat itu, alien menyuruhnya untuk menanggalkan pakaiannya dan berendam dalam cairan ini dengan rileks. Selama proses itu, ia hanya perlu berkonsentrasi pada warna. Tidak ada batasan untuk warna apapun. Ketika itu, Sigrun sedang membayangkan warna ungu seperti lavender. Ajaibnya, beberapa menit kemudian, seberkas cahaya ungu mulai memancar dari bak mandi, disertai dengan aroma bunga lavender menyelimuti sekujur badan Sigrun. Bersamaan dengan itu, Sigrun merasakan kebahagiaan yang belum pernah dialaminya, dan nyeri lutut yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun juga tidak terasa lagi. Sigrun bagaikan menjelma menjadi sesosok orang yang baru, sekujur badannya dipenuhi energi. Ternyata bak mandi itu tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit lamanya, tetapi juga dapat mendeteksi gen dalam tubuh lebih awal untuk menghilangkan penyakit di kemudian hari. Yang lebih menakjubkan lagi, Sigrun bisa melihat Astari. Ternyata planet Astari bukan hanya tidak memiliki badai pasir, tetapi memiliki udara yang sangat segar, dan warna di sini dipenuhi dengan aneka warna yang sedap dipandang mata. Selanjutnya, ketika Sigrun tenggelam dalam keindahan panorama di depan matanya, tiba-tiba dia bisa melihat sesuatu yang sangat jauh. Ternyata, menurut alien, bahwa manusia belum memanfaatkan fungsi dari seluruh otaknya. Sehingga beberapa fungsi bawaan tidak bisa kita gunakan, seperti misalnya telepati, penginderaan jarak jauh dan sebagainya itu adalah kemampuan yang sudah kita lupakan. Tetapi ada orang yang mulai menyadari, misalnya seperti Maria dan Nikola Tesla yang dapat mengandalkan telepati untuk menerima informasi dari alien. Menurut penyelidikan penulis Sava Kosanovich, keponakan Tesla, pernah mengungkapkan bahwa Tesla bukan hanya mengenal Maria, tetapi bahkan berhubungan erat dengannya. Hanya saja semua surat-surat ini telah dibawa oleh FBI setelah kematian Tesla. 2 dari surat itu bahkan berisi gambar pembangunan perangkat anti-gravitasi. Tampaknya Amerika Serikat ketika itu memang sangat penasaran dengan teknologi yang dikuasai Tesla. Terutama Tesla sendiri secara pribadi pernah mengakui kepada media bahwa ia telah melakukan kontak dengan alien. Tesla menerima pesan dari penghuni Mars atau Venus. Dan jika memang benar demikian, rahasia apa lagi yang tersembunyi dalam surat-surat yang dibawa oleh FBI itu? Di penghujung video, perlu kiranya saya sampaikan bahwa seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak memiliki pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini.